Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Julianto. Nama saya Nur Saada. Nama saya Dalianti. Nama saya Fakir Skiamar. Nama saya Nizal Jumatil Tomo. Nama saya Fahmi Aziz. Nama saya Finitun Salamat. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Keamanan Komputer dengan jurusan Teknik Informatika di Universitas Pamulang akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai memahami aplikasi keamanan dan pertahanan cyber di dunia digital. Jadi apa sih yang dimaksud dengan cyber security? Nah, cyber security adalah teknologi, proses dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan ataupun kerusakan serta akses yang tidak sah. Nah, cyber security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Nah, cyber attack ini merupakan dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas, dan ketersediaan informasi. Semua perusahaan yang bertransformasi dari data berbasis digital sangat dianjurkan untuk memperhatikan dan menggunakan cyber security dalam menyimpan, mengakses, dan mengambil informasi penting. Melindungi informasi dan data merupakan kebutuhan sebagian besar perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh dunia karena data merupakan aset berharga dari suatu perusahaan dan bisa menjadi masalah di kemudian hari apabila data tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Saadah. Apa itu cyber security? Cyber security adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah perangkat, jaringan, program, dan data dari sebuah serangan atau akses ilegal. Praktik cyber security mencakup pemasangan firewall, backup data, dan sebagainya yang bisa mencegah cyber criminals memasuki sistem yang sudah kamu bangun. Tujuan cyber security adalah mengurangi kerusakan dari serangan dunia maya dan melindungi dari eksploitasi sistem, jaringan, dan teknologi yang tidak sah. Konsep cyber security mengacu pada 3 poin yang terkenal dengan sebutan CIA Triad. 3 poin tersebut adalah confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan informasi. CIA Triad menjadi model keamanan yang dikembangkan untuk membantu manusia dalam memikirkan berbagai faktor keamanan dalam teknologi informasi. Apa manfaat dari cyber security? Cyber security dapat melindungi informasi pribadi, menjaga produktivitas kerja, memastikan sebuah bisnis aman dan terpercaya, pemulihan yang lebih singkat, dan dapat mencegah kerugian yang berlipat. Mengapa cyber security penting? Internet World Stats memperkirakan porsi pengguna internet di dunia 64,2% populasi pada kuartal pertama tahun 2021. Adapun jumlah pengguna internet yang diperkirakan itu adalah sebanyak lebih dari 5 miliar. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1.300% dibandingkan tahun 2000. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, jumlah cyber attack pun juga ikut meningkat. Menurut data dari BSSN, tercatat ada sekitar 927 juta anomali traffic atau serangan cyber yang terjadi mulai dari Januari hingga September 2021. Dengan adanya sistem cyber security yang kuat, kita dapat melindungi semua perangkat yang kita gunakan dan layanan yang kita akses baik online maupun di tempat kerja dari upaya jahat yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab dengan tujuan untuk merusak atau menghancurkan sebuah sistem. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik keamanan cyber. Semua organisasi harus mengidentifikasi praktik keamanan terbaik saat mengakses atau menangani data sensitif dan sistem informasi penting. 3 item berikut ini penting untuk memelihara daftar periksa keamanan cyber yang berguna. Yang pertama, kebijakan terdokumentasi. Yang kedua, kebijakan penggunaan yang dapat diterima. Yang ketiga, kebijakan akses internet. Yang keempat, kebijakan email dan komunikasi. Yang kelima, kebijakan akses jarak jauh. Yang keenam, kebijakan bawa perangkat Anda sendiri. Yang ketujuh, enkripsi dan privasi. Yang kedelapan, kebijakan pemulihan bencana.
Yang ke-9, perangkat lunak modern dan diperbarui. Dan yang ke-10, sering melakukan pelatihan karyawan. Saat ini keamanan cyber menjadi semakin penting dalam bisnis, terutama karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi digital untuk menjalankan bisnisnya. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital juga muncul risiko keamanan yang lebih besar. Salah satu ancaman keamanan yang dapat merugikan bisnis adalah security breach. Contoh kasus security breach yang terkenal dan memiliki dampak secara kuantitatif adalah kasus Equifax pada tahun 2017. Equifax, salah satu biro kredit terbesar di Amerika Serikat, mengalami pelanggaran keamanan data yang melibatkan informasi pribadi dari sekitar 147 juta konsumen. Sebagai dampaknya, Equifax dilaporkan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Perusahaan setuju untuk membayar denda sebesar $575 juta kepada Federal Trade Commission, Consumer Financial Protection Bureau, dan 50 negara bagian AS. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan lebih dari $1,4 miliar untuk peningkatan keamanan dan pemulihan pasca insiden. Kasus security breach dapat terjadi ketika organisasi atau individu tidak memiliki information security yang memadai. Menurut ISO 27001, information security atau keamanan informasi adalah perlindungan dari kehilangan, penggunaan yang tidak sah, akses yang tidak sah, pengubahan atau penghancuran informasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Information security sangat penting dalam mencegah munculnya celah keamanan, khususnya seperti security breach. Dalam upaya melindungi perusahaan dari serangan cyber, Anda dapat memanfaatkan teknologi terbaru seperti AI dan blockchain untuk menganalisis aktivitas online mencurigakan dan mengamankan transaksi online. Di samping itu, perusahaan juga perlu menerapkan strategi keamanan cyber yang mencakup: yang pertama, penguatan kebijakan keamanan informasi atau security policy, memastikan informasi tetap terlindungi dari ancaman keamanan cyber. Kedua, implementasi kontrol keamanan melibatkan tindakan instalasi software keamanan dan enkripsi data untuk memperkuat keamanan informasi. Sementara, penguatan budaya security awareness bertujuan untuk mengubah perilaku pengguna agar selalu waspada. Sedangkan, dengan penerapan reward and punishment, harapannya dapat memotivasi pengguna agar mematuhi kebijakan keamanan dengan baik. Oleh karena itu, keamanan cyber sangat penting untuk membantu melindungi perusahaan dari pencurian data dan kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat serangan cyber. Dengan mengadopsi strategi keamanan yang tepat dan memanfaatkan teknologi terbaru, perusahaan dapat melindungi data dan menjaga integritas sistem. Dan selanjutnya, tindakan keamanan cyber pengguna. Daftar periksa keamanan cyber praktis harus berisi langkah-langkah yang khusus untuk pengguna jaringan dan sistem. Standar tersebut memastikan bahwa organisasi tetap terlindungi setiap kali pengguna mengakses aset TI yang dimilikinya. Item berikut perlu dimasukkan dalam daftar periksa keamanan cyber. Ini untuk memastikan bahwa perilaku pengguna tidak mempengaruhi keamanan cyber organisasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dara. Selanjutnya, untuk tindakan keamanan cyber pengguna, pertama ada editor kata sandi, terus mengaudit akun yang dinonaktifkan, mencegah kata sandi dan akun bersama, dan penggunaan situs web yang aman. Untuk keamanan cyber situs web, bisnis menggunakan situs web mereka untuk memasarkan produk dan layanan mereka. Mereka juga menggunakan email untuk berinteraksi dengan pelanggan dengan menanggapi pertanyaan atau umpan balik pelanggan. Dalam beberapa kasus, beberapa perusahaan mungkin mengumpulkan informasi pribadi klien melalui situs web mereka. Oleh karena itu, keamanan situs web harus menjadi item penting dalam daftar periksa keamanan cyber. Ada dua hal utama yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan keamanan situs web yang optimal. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Ahmad. Keamanan siber situs web. 1. Sertifikasi SSL. 2. Penyedia web hosting yang aman. 3. Penyedia domain website yang aman. Keamanan cyber jaringan. Memastikan keamanan jaringan sangat penting untuk bisnis apapun. Musuh dunia maya selalu mencari kerentanan jaringan yang dapat dieksploitasi untuk mendapatkan akses tidak sah. Item berikut harus ada dalam daftar periksa keamanan cyber untuk mewujudkan keamanan situs web yang maksimal. Selanjutnya dibacakan oleh Rijal. Selanjutnya yaitu keamanan siber jaringan.
Terdapat macam-macam di sini. Yang pertama yaitu firewall yang kuat dan perlindungan kata sandi, segmentasi jaringan, dan juga layar kunci komputer otomatis. Selanjutnya elemen apa saja yang digunakan pada cyber security, yaitu yang pertama dokumen security policy, yang kedua information infrastructure, yang ketiga perimeter defense, yang keempat network monitoring system, yang kelima sistem information dan event management, yang kelima network security assessment, dan yang keenam human resource and security awareness. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fahmi. Apa saja penggunaan istilah cyber yang ada di Indonesia? Yang pertama ada cyber law, yang kedua ada cyber security, yang ketiga ada cyber crime, yang keempat ada cyber war, yang kelima ada cyber attack. Dan apa saja jenis serangan cyber di era digital ini? Yang pertama ada denial of service, yang kedua ada malware dan virus, yang ketiga ada business and zombie, dan yang terakhir ada scareware. Banyak kasus kejahatan siber yang terjadi akibat lemahnya ketahanan dan keamanan siber di Indonesia. Serangan perangkat pemeras yang dapat menyandra data korban dan meminta dana tebusan atau disebut ransomware WannaCry melumpuhkan sejumlah lembaga, diantaranya RS Harapan Kita, RS Darmais, dan Universitas Jember. Meskipun sudah lebih dari 1 tahun berlalu, ternyata data dari Kaspersky Lab menyebutkan bahwa dalam kurun waktu November 2017 sampai Oktober 2018, ransomware WannaCry belum berakhir. Ransomware WannaCry sendiri adalah malicious software atau perangkat lunak berbahaya yang menargetkan pengguna Microsoft Windows dengan meretas data korban dan menuntut pembayaran dalam mata uang kripto. WannaCry termasuk kategori network worm, yaitu cacing komputer yang mampu menggandakan diri dengan memanfaatkan kelemahan security yang harus diwaspadai. Di tahun 2018, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menghitung bahwa akibat kejahatan siber, Indonesia mengalami kerugian hingga 34,2 miliar rupiah. Di tahun 2019, bukannya berkurang, kejahatan siber yang dicatat BSSN malah meningkat 25% dari tahun sebelumnya hingga mencapai 290,3 juta kasus. Di tahun 2020, situasi pandemi COVID-19 memaksa segala aktivitas menjadi online, sehingga potensi terkena serangan siber lebih tinggi sementara hukumnya belum jelas. Mengapa kondisinya seperti itu? Peraturan dan pengamanan siber di Indonesia memecah wewenang keamanan siber ke beberapa kementerian, sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Untuk menjawab masalah itu, DPR berinisiatif membuat dan mempublikasikan rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber atau RUU KKS pada September 2019. Tetapi sayangnya, RUU tersebut justru banyak menimbulkan kontra. Mengapa? Karena pembahasan RUU KKS ini dilakukan tertutup dan sangat minim partisipasi publik, sehingga di dalamnya banyak asumsi yang tidak baik dan peraturan yang tidak efektif atau malah merugikan masyarakat. Padahal, dalam proses pembahasan ini, pemerintah penting untuk melibatkan sektor swasta, baik masyarakat maupun industri dan asosiasi terkait dengan cara mengadakan dialog pemerintah swasta secara rutin dan terstruktur. Partisipasi mereka dapat meningkatkan kualitas regulasi karena bisa menambah informasi, perspektif, dan pertimbangan. RUU KKS dianggap memiliki banyak kelemahan pada bagian keamanan siber, dan hal tersebut disebabkan adanya wewenang yang tumpang tindih serta tidak adanya penjelasan mengenai koordinasi antara institusi yang berwenang tersebut. Sebagai badan yang ditunjuk sebagai institusi utama pelaksana keamanan siber secara efektif dan efisien, BSSN perlu memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional dengan lembaga atau instansi pemerintah terkait, seperti dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini, RUU KKS sudah dibatalkan dari Prolegnas 2020 dan rencananya akan kembali dibahas dari awal pada tahun 2021 ini. Namun, dengan semakin tingginya jumlah kasus kejahatan siber, Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS melihat pembahasan dan pengesahan RUU KKS menjadi hal yang penting karena situasi pandemi mendorong banyak kantor yang mempekerjakan karyawannya di rumah, sehingga mendorong tren online semakin meningkat.
CIPS menghimbau pemerintah untuk melibatkan pihak swasta dalam proses pembahasan RUU KKS, sehingga akhirnya nanti bisa menjadi UU yang relevan dan berguna. Di saat yang bersamaan, revisi RUU KKS nantinya harus secara jelas mendefinisikan dan menggambarkan peran, tanggung jawab, dan wewenang lembaga-lembaga terkait keamanan siber. Keamanan dan ketahanan siber ini sudah menjadi hal pokok yang harus diperhatikan bersama. Undang-undang keamanan siber diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan yang lebih besar pada ekonomi digital Indonesia. Sehingga perusahaan teknologi dapat terus berinovasi dan pengguna merasa aman untuk terlibat secara online. Ayo, dorong pemerintah untuk mengajak masyarakat dan pihak-pihak swasta terkait membahas RUU keamanan siber, agar hasilnya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna di Indonesia. Selanjutnya, apa manfaat cyber security? Yang pertama, manfaat dari cyber security yaitu untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Yang kedua, selain itu, dengan adanya cyber security, reputasi dari perusahaan tetap terjaga, khususnya yang berhubungan dengan pihak pengguna jasa perusahaan tersebut. Selanjutnya, aplikasi password manager (PSSN) bahwa hacking bisa menjadi sebuah pekerjaan. Hacking yang dimaksud di sini bukan peretasan akun orang atau pencurian data ya, tetapi tujuan dari hacking di sini adalah untuk menemukan kelemahan sistem keamanan dari sebuah website atau aplikasi dengan tujuan memperkuat sistem security software tersebut. Seiring perkembangan teknologi, ancaman hack juga semakin meningkat. Oleh maka itu, kebutuhan sistem security juga sangat dibutuhkan. Dan dalam perihal cyber security, sumber daya manusianya sama penting dengan teknologi itu sendiri. Itulah mengapa demand perusahaan dan startup terutama yang ada di bidang teknologi akan cyber security sangat tinggi, dengan banyaknya hacker-hacker nakal yang mencoba meretas sistem mereka. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.